Apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar kemagnetan bersama Ibu Simanjunta. Magnet. Magnet berasal dari kata magnesia, yaitu dari daerah yang ada di Yunani. Jadi daerah ini merupakan tempat orang pertama kali menemukan magnet. Dan magnet itu mampu menarik benda-benda tertentu seperti benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Nah, ini bisa kita lihat bentuknya ya nak. Pengertian magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Benda-benda magnet dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, 1. Ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel. Benda yang kedua, paramagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contoh platina, aluminium. Dan benda ketiga adalah diamagnetik, adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kayu, bismut. Bentuk magnet. Bentuk magnet banyak bentuknya ya. Seperti ini ada magnet batang, bentuknya seperti ini ya nak. Magnet silinder seperti silinder. Magnet jarum, ini seperti jarum, ini biasanya ada pada kompas. Magnet ladam, ini berbentuk huruf U. Magnet lingkaran, seperti lingkaran. Nah, ini juga ada yang lain, dia ada magnet cincin, seperti bentuk cincin, magnet butang, dan magnet ladam. Nah, ini ada tadi ya, magnet batang, magnet silinder. Jadi ini beragam bentuk dari magnet yang dapat kita temukan dalam hidup sehari-hari. Sifat magnet. Yang pertama, dapat menarik benda logam tertentu. Nah, seperti pada gambar ini, magnet berbentuk U dapat menarik paku. 2. Memiliki 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika sebuah magnet ini dipotong menjadi 2, misalnya ini ya, dipotong menjadi 2, maka magnet ini juga hasil potongannya memiliki 2 kutub magnet, yaitu potongan pertama dengan kutub utara, selatan, potongan yang kedua juga ada kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, jika kita potong lagi magnet ini menjadi potongan yang lebih kecil, maka hasilnya juga potongan yang keduanya akan memiliki 2 kutub magnet. Potongan pertama dengan kutub utara dan selatan, potongan kedua juga utara dan selatan. Nah, demikian juga yang ini. Kalau kita potong menjadi 2 bagian, potongan pertama memiliki kutub utara dan selatan, potongan kedua juga memiliki kutub utara dan selatan. Jadi jika dipotong semakin kecil juga akan menghasilkan magnet baru, tapi ukurannya lebih pendek dan tetap memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Jadi ukuran-ukuran magnet
Jika semakin kecil ukurannya dipotong dia, itu disebutlah dia magnet elementer atau magnet domain. Sifat ketiga, gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Sifat keempat, selalu menunjuk arah utara dan selatan. Coba kita lihat gambar ini. Ini merupakan magnet dengan kutub utara dan selatan, magnet batang ya nak. Jadi kutub utara dia selalu menunjuk arah utara dan selatan. Artinya di sini dia arah magnetnya itu selalu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, ini lihat panahnya ya nak. Dari utara menuju kutub selatan. Demikian juga dengan magnet berbentuk U. Ini utara, ini selatan, keluar dari kutub utara. Coba perhatikan panahnya ya nak. Dia akan masuk ke kutub selatan. 5. Kutub-kutub yang berlainan jenis tarik-menarik. Nah, ketika ada dua magnet dengan kutub selatan dan kutub utara, di mana ini didekatkan, ini utara, ini selatan, maka dia berbeda jenis, maka akan tarik menarik. 6. Kutub-kutub magnet sejenis tolak menolak. Nah, jika didekatkan kutub utara magnet dengan kutub utara magnet, maka dia akan tolak menolak. Ini gambar dari bentuk tolak menolaknya. Cara membuat magnet. Yang pertama menggosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga elektromagnet. Satu, dengan cara menggosok. Caranya kita siapkan sebuah magnet batang dan sebuah potongan besi ataupun baja yang bukan magnet. Letakkan potongan besi mendatar di atas meja. Pegang magnet batang, kemudian gosokkan salah satu ujungnya. Misalkan ini ujungnya dengan kutub utara sepanjang permukaan potongan besi ke satu arah. Misalnya kita gosok berlawanan arah jarum jam. Perhatikan panah ya nak ya. Dari sini dia kita gosok, angkat, kemudian gosokkan kembali ke permukaan besi ini. Jadi buat berkali-kali ya nak ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Maka setelah beberapa menit, besi tersebut telah menjadi magnet dengan jenis kutub di ujung gosokannya adalah kutub selatan. Jadi dapat disimpulkan kutub magnet yang dihasilkan di ujung gosokan selalu berlawanan dengan jenis kutub magnet batang yang menggosoknya. Nah, tadi lihat, ini kan dia magnet yang kita pegang. Jadi ini adalah magnet batang fungsinya sebagai menggosok. Tadi kita buat dia pertama kutub utara. Jadi ketika digosok berlawanan arah jarum jam, hasil kutub-kutub hasil gosokannya di ujung gosokannya selalu berlawanan jenis. Jadi di magnet batangnya kutub utara, di ujung gosokannya adalah kutub selatan. Demikian cara untuk menggosok. 2. Induksi. Induksi magnet adalah proses pembuatan magnet dengan cara mendekatkan bahan ferromagnetik, misalnya besi, ke salah satu kutub magnet permanen.
Jadi kata kuncinya dia hanya mendekatkan. Nah, caranya kita siapkan bahan statif. Ini bahan statif ya nak, yang fungsinya sebagai penyangga. Ini potongan besi ataupun baja. Ini magnet batang dengan kutub utara dan selatan. Kita bentuk seperti gambar ini nak. Jadi potongan besi ataupun baja kita buat posisinya di bawah. Di atasnya kita buat magnet batang. Kita dekatkan magnet batang tersebut tanpa menyentuh besi dan baja ini ya, besi atau baja ya. Jadi didekatkan saja. Lihat, ini ada jaraknya. Maka ketika kita buat, paku nanti ada di sini di bawah besi atau baja ini, dengan sendirinya, lihat gambar di samping ini, dengan sendirinya paku-paku kecil ini akan tertarik ke besi ataupun baja tersebut. Nah, kenapa dia bisa tertarik? Itu membuktikan bahwa besi atau baja tersebut telah menjadi magnet dan memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, itulah cara untuk induksi anak. Jadi magnet yang dihasilkan dengan cara induksi, sifat kemagnetannya memang dia mudah hilang jika bahan yang digunakan besi. Tapi jika menggunakan baja, sifat kemagnetannya dapat bertahan lama. 3. Elektromagnet. Elektromagnetik adalah proses pembuatan magnet dengan menggunakan arus listrik untuk mengaliri kawat kumparan yang terlebih dahulu dililitkan pada bahan ferromagnetik. Caranya, kita siapkan bahan baterai, kawat tembaga, potongan besi ataupun baja, dan juga paku. Nah, kawat tembaga kita lilitkan membentuk kumparan pada besi ataupun baja. Kawat tembaga kita lilitkan membentuk kumparan pada besi ataupun baja. Kedua kawat tembaga kita hubungkan ke kutub-kutub baterai. Maka dengan sendirinya arus listrik akan mengalir melalui kawat tembaga ini, sehingga batang besi ataupun baja yang tadinya belum bersifat magnet akan menjadi bersifat magnet. Nah, dibuktikan dengan paku-paku yang ada di sekitar besi ataupun baja itu akan tertarik ke besi ataupun baja. Jadi, itu membuktikan bahwa besi atau baja itu sudah memiliki sifat magnet. Untuk menentukan kutub utara dari batang besi ataupun baja, ketika dialiri dengan arus listrik, maka kita gunakan aturan tangan kanan. Yang ini ya nak, tangan kanan. Jadi tangan kanan kita ini menggenggam kumparan. Kumparan ini di sini yang berwarna biru. Sedemikian sehingga keempat jari yang dirapatkan menyatakan arah arus. Nah ini, jadi arusnya ini ya, yang tanda biru ini, panah biru. Keempat jari menyatakan arah arus listrik. Sedangkan ibu jari, ini ibu jari, akan menunjukkan ujung batang besi atau baja yang merupakan kutub utara. Sehingga bisa kita gunakan bahwa aturan tangan kanan itu, ibu jari menyatakan arah kutub utara, empat jari yang dirapatkan menyatakan arah arus listrik. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama,
dengan cara dipanaskan, 2 dipukul-pukul, 3 memutus arus listrik pada magnet listrik, dan keempat diletakkan pada medan listrik. Di samping itu kita juga bisa menyimpan magnet. Jadi dia ada caranya. Yang pertama, simpan magnet batang secara berpasangan dengan kutub-kutub tidak sejenis saling berseberangan. Tutup kedua ujung pasangan magnet dengan sepasang besi lunak yang bertindak sebagai penyimpan, sehingga nantinya membentuk rangkaian tertutup. Yang kedua, jauhkan dari medan listrik. Yang ketiga, jangan dipanaskan. Kita masuk ke contoh. Pertama, perhatikan gambar gaya listrik yang terjadi pada bola-bola konduktor bermuatan. Nah, lihat gambar. Di sini ada gambar 1 sampai gambar 4, di mana ada pada gambar 1 bola P R, gambar 2 bola P dan T, gambar 3 QS, gambar 4 SR. Dengan gaya, nah ini ada panahnya ya. Kalau ini satu ke kanan, satu ke kiri berarti tarik menarik. Kalau ini dia satu kanan, nah beda arahnya ini tolak menolak. Nah, kita lihat pertanyaannya. Bola konduktor P bermuatan positif. Jika bola P didekatkan dengan bola Q dan bola P didekatkan dengan bola S, gaya interaksinya berturut-turut adalah. Nah, kita lihat analisa satu-satu. Gambar 1 ada P, di gambar 2 juga ada P, sedangkan bola Q hanya ada di gambar 3. Coba lihat gambar 1, ini bola P dia ke kanan, sedangkan gambar Q itu ke kiri, dia sama ya, masuk ya. Berarti ini menandakan dia ada tarik menarik. Nah, coba lihat gambar 2 P, satu ke kiri, gambar 3 juga ke kiri, berarti tidak ada hubungan. Berarti PQ itu adalah tarik menarik. Berarti pilihan jawabannya antara A dan D. Sekarang lihat bola P didekatkan dengan bola S. Bola P itu kan ada di gambar 1 dan gambar 2. Bola S itu ada di gambar 3 dan gambar 4. Kita lihat gambar 1 dengan gambar 3 dulu ya nak. P itu ke kanan, gambar 3 S-nya ke kanan, berarti tidak ada hubungan. Nah, lihat gambar 4. Gambar 1 P-nya ke kanan, S-nya juga ke kanan, berarti bukan itu. Sekarang lihat gambar 2. Dia P-nya ke kiri panahnya. Sedangkan gambar 3 dia apa? Ke kanan. Berarti ini menyatakan apa? Tolak menolak. Gambar 4 juga ke kanan. Kita hubungkan gambar 2 dengan gambar 4 juga S-nya ke kanan. Berarti PS itu adalah tolak menolak. Maka jawabannya adalah D. Contoh kedua, perhatikan gambar. Nah, ini dia ada besi, ada magnet. Berarti ini dengan cara menggosok. Lihat soalnya, batang besi AB akan dibuah magnet dengan digosok berulang-ulang dengan magnet batang secara searah seperti gambar. Kutub-kutub magnet dari sifat magnet yang terjadi pada batang besi AB adalah, nah lihat, dengan cara menggosok ya. Ini magnet ini sebagai penggosok. Nah, lihat arahnya, ini dari A ke B, balik lagi nanti dari A ke B. Nah, itu ya berlawanan arah jarum jam ya nak ya. Maka ujung hasil gosokannya, ujung hasil gosokan pasti ini ya nak, dengan penggosoknya harus berlawanan jenis kutubnya. Maka ketika magnet penggosoknya utara, ujungnya utara, maka ujung hasil gosokannya adalah selatan. Maka jawabannya adalah A itu pasti utara, B kutub selatan bersifat sementara. Kenapa bisa bersifat sementara? Karena besi mudah kehilangan sifat magnetnya ketika sudah menjadi magnet. Untuk bahan evaluasi, kerjakan soal ini ya nak.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.